Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama tentang cara membuat pembelajaran dengan Google Classroom. Oke, yang pertama adalah pastikan menu Google ya di layar komputer kita. Menu Google berarti kita punya akun Google masing-masing. Oke, langkah pertama, ketik Classroom Google.com ya. Classroom Google.com. Lalu kita enter, maka kita akan diarahkan kepada menu Classroom Google.com yang mana di sebelah kanan layar kita kanan atas akan muncul tanda plus. Tanda plus ya. Kita klik tanda plus. Nah, akan muncul menu gabung kelas dan buat kelas. Kalau gabung kelas kita klik, ini adalah domainnya siswa ya. Maka siswa minta kode kelas. Nanti kalau sudah kita buat kelas, maka diisi kode. Ketika kelas gabung, maka akan bergabung di kelas kita. Oke, ini untuk siswa. Karena kita mau membuat kelas sebagai pengajar, maka ketika sudah klik plus, kita buat kelas. Ini ada info dari Google, sebaiknya kita menggunakan akun sekolah ya, katanya lebih aman, tapi tidak apa-apa. Menggunakan akun pribadi juga bisa. Dengan klik centang berarti kita sudah baca. Lanjut. Oke. Muncul menu buat kelas. Misalkan kita beri nama kelas 12 IPA Pura. Buat, klik buat. Maka kita sudah membuat kelas baru bernama kelas 12 IPS 3 dengan mata pelajaran matematika wajib. Ini sudah terbentuk. Kalau kita klik kode, di sini ada kode. Tadi pada saat siswa gabung, maka ketika ini kita kopikan ke permintaan dari siswa itu, atau kita kirim di grup, kemudian anak-anak ngambil atau copy paste digabung itu, maka anak-anak akan tergabung di kelas 12 IPS 3. Oke, ini berarti sudah bersambungan dengan tadi. Baik, dalam kelas ada 4 menu. Forum, tugas kelas, anggota nilai. Kita bahas yang 3 saja ya. Yang pertama forum. Forum itu adalah tugasnya sebagai pengumuman ya, woro-woro. Misalkan kita tuliskan selamat datang di kelas digital 12 atau daftar hadir, nomor urut presensi atau daftar hadir. Berikutnya kita tambahkan lagi yang ketiga apa biasanya? Kehadiran ya. Atau pertemuan keberapa? Pertemuan jadi anak-anak bisa menulis, misalkan diberi tulis 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Atau buat pilihan juga boleh. Yang berikutnya mungkin kita tambahkan ini kok, yang ini pilih opsi, pilih pertanyaan singkat aja ya biar cepat. Yang berikutnya adalah pilih atau kita tanyakan kehadiran. Apa kehadirannya? Kehadiran kan berarti kesiapan anak, boleh pilihan ganda yang mungkin hadir. Mungkin kita pilih tambahkan lagi izin. Tambahkan lagi mungkin sakit. Kalau sakit kan berarti tidak ikut pembelajarannya. Berarti yang bersangkutan istirahat. Sakit. Oke, berarti sudah selesai ya. Kita buat poin 3. Lalu kita kirim.
Ya kalau misalkan kita dibuat wajib ini boleh ya, wajib mengisi, sebab kalau kosong nanti blank ya. Misalkan kita wajibkan untuk mengisi nama, wajibkan untuk mengisi pertemuan keberapa, nomor urutnya juga wajib, kemudian kehadirannya juga wajib. Nah, selesai, berarti kita kirim. Kirim maksudnya ke menu tadi. Oke, ini adalah link kalau kita mau butuh link. Oke, kita lihat di menu buat daftar hadir sudah. Kita tugaskan ya, berarti daftar hadir harus diisi. Oke, yang berikutnya adalah kita buat materi di sini ya. Materi ini atau bahan pembelajaran. Jadi materinya berarti bahan pembelajaran. Kita boleh buat tambahkan PDF, tambahkan link file, macam-macam dah. Kalau saya misalkan pilih YouTube ya, pilih YouTube, deskripsinya tulis dulu. Misalkan simak dan pembelajaran. Misalnya kalau seperti ini kan YouTube. Misalkan kita pilih YouTube. Kita diarahkan kepada menu pencarian YouTube yang ada di link. Kita ketik saja apa yang sesuai dengan judul. Misalkan pembelajarannya adalah matematika ya. Misalkan tentang jarak. Ya, kita ketik jarak atau diawali dengan video. Oke, setelah kita ketik sesuai dengan judul pembelajarannya, video pembelajaran jarak titik dalam dimensi 3 ya. Maka kita klik telusuri. Kita diarahkan kepada pencarian YouTube video pembelajaran yang sesuai. Kita pilih, tentu saja kita harus pernah lihat dulu ya mana pas. Ini kebetulan saya ada, ini klik, kebetulan ini video pembelajaran yang pernah saya buat. Tambahkan. Maka di menu video yang tadi diklik sudah masuk. Lalu posting. Kalau sudah diposting berarti kita sudah membuat bahan pembelajaran. Oke, daftar hadir sudah, bahan pembelajaran sudah. Kita buat lagi yang terakhir, yaitu tugas. Ya. Tugas, kasih judul, misalkan tugas 1. Petunjuknya adalah kerjakan soal. Kerjakan soal. Ya, kalau kita pernah buat, ya masukkan link ya di sini. Tapi kalau belum, kita buat di sini. Dengan catatan kita harus membuat soal yang disiapkan dulu. Jadi akan muncul format tugas Google Form yang harus kita siapkan soalnya dalam bentuk Word, sehingga kita tinggal copy paste saja ya. Oke, kita lihat di sini tentang format yang ditawarkan oleh Google Form. Oke, kita lihat untuk format tugas 1 harus kita isi sesuai dengan soal. Ini ada blank quiz, maksudnya masih kosong ya, maka ini kita tulis, kita ganti dengan tugas 1. Oke, kita tulis tugas 1 ya. Tugas 1. Berarti kita deskripsikan apa? Ya, kerjakan soal. Kerjakan soal. Oke, tadi sudah kita ngopi ya untuk yang soal pertama. Oke, kita lanjut. Berarti pertanyaan pertama adalah kita copy paste.
soal. Perhatikan gambar, oke. Kalau butuh gambar, kita klik di sini ada gambar. Mana yang butuh kita sisipkan? Gambar kubus. Kita cari gambar kubus di komputer kita. Berarti memang harus sudah disiapkan. Ini ada, cari di sini gambar kubus. Ya, gambar kubus. Oke, kita disebutkan gambar. Maka akan muncul gambar kubus yang kita minta ya. Kalau ternyata gambarnya terlalu besar, kita kecilkan. Kalau kecil, kita besarkan ya. Tapi yang enak itu yang sedang-sedang saja ya, supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini kategori apa ini, besar ya? Oke, kita kecilkan. Serut, kita kecilkan. Oke. Opsi pertama, jawabannya apa? Ya kita ambil di soal itu, kita copy paste, lalu kita masukkan ke opsinya. Apa opsinya? Nah, langsung kan banyak sampai E. Kita tambahkan pertanyaan kedua, copy lagi yang kedua. Ini copy lagi yang kedua. Kita copy ke soal tadi. Kedua. Opsinya copy lagi. Nah, jadi kalau memang disiapkan tuh enak. Kalau masih tak-tik-tuk nanti kita masih lama juga ya. Oke, langsung. Yang ketiga, kita cukup 3 ini ya. Kita buat lagi. Ya. Ini buat lagi. Yang ketiga pertanyaannya adalah yang soal nomor 3. Oke. Kemudian kita opsinya lihat. Oh. Opsinya oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat kuncinya ya di CPP ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan kunci, cukup klik di bawah sini. Di bagian sini ada opsi untuk membuat kunci. Langsung kita tambahkan untuk opsi kuncinya. Dikirim kembali ke menu tugas kelas ya. Di kelas kan ada tugas kelas. Maka kita postkan atau istilahnya tugaskan ya. Dengan mengeklik tugaskan, maka siswa akan melihat tugas tersebut ya. Kalau pas lagi online. Oke, dengan demikian kita sudah membuat 3 ya, yaitu daftar hadir, bahan pembelajaran, dan tugas 1. Inilah yang akan perhatikan oleh siswa. Jadi ada 3 ya. Kita awali suruh ngisi daftar hadir. Setelah selesai buka bahan pelajaran, terserah apa bentuknya, kemudian terakhir tugas. Untuk melihat tadi ya, yang pertama melihat anggota yang daftar. Ini kalau seandainya sudah bergabung semua, kita akan muncul angka di sini, siswanya ada angka berapa ya. Kemudian kalau tugas tadi untuk melihat responnya juga, misalkan setelah diserahkan akan diberikan respon, nilai dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang nilai berarti tidak kita bahas, ini secara manual bisa dialihkan untuk bentuk sebagai feedback. Demikian 3 utama ini kita sudah membuat kelas baru namanya Classroom, Google Classroom dengan nama kelas, mata pelajaran, kode, dan 3 hal utama yang disampaikan, yaitu forum tentang pengumuman, tugas kelas terdiri dari daftar hadir, pembelajaran tugas 1, dan anggota bisa kita klik untuk melihat. Demikianlah membuat
kelas baru, kelas digital dengan Google Classroom yang sederhana. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat semuanya untuk kita bisa beraktivitas. Oke, sampai jumpa.